Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis kasus yang menjadi tugas dari topik 5 ruang kolaborasi pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, perkenalkan, ini nama kelompok kami. Yang pertama ada Pancasari Wiji Utami, yang kedua ada Pipit Rahmawati, yang ketiga ada Riza Umami, yang keempat ada Cindy Oktari Putri, dan yang kelima ada Vigianti Rahma Aisyah. Nah, studi kasusnya saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jatuh tertinggal dari teman-temannya yang lain di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama pembelajaran jarak jauh kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Dari studi kasus tersebut, kita memiliki topik diskusi yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan? Nah, dari topik pembahasan kita membuat hipotesis, dan hipotesis yang didapatkan dari kelompok kami adalah yang pertama, Diana kurang lancar dalam membaca dan menulis. Yang kedua, gaya belajar Diana adalah gaya belajar dengan model auditory. Lalu, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap Diana? Yang pertama, guru dapat melakukan observasi melalui kegiatan proses. Guru dapat melakukan observasi melalui penilaian proses berdasarkan rubrik penilaian yang telah dirancang melalui ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Yang kedua, guru dapat memberikan self-assessment kepada Diana. Self-assessment adalah peserta didik menilai diri sendiri yang berkaitan dengan status proses dan tingkatan pencapaian kompetensi yang dipelajari pada mata pelajaran tertentu berdasarkan kriteria yang telah disampaikan. Selanjutnya, guru dapat memberikan asesmen diagnostik dan formatif untuk mengukur hasil belajar Diana selama proses pembelajaran. Yang ketiga, guru melakukan checking out, yaitu mengecek pencapaian, kemampuan, dan kekurangan Diana selama mengikuti pembelajaran. Yang keempat, guru melakukan finding out, yaitu mencari, menemukan, mendeteksi kekurangan dan kelemahan Diana selama proses pembelajaran, sehingga guru dapat mencari alternatif penyelesaiannya. Lalu, jenis asesmen apakah yang dapat Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangannya. Yang pertama, performance assessment berupa hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas Diana. Penilaian dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku, dan interaksi Diana. Performance assessment digunakan untuk menilai kemampuan Diana melalui penugasan. Penugasan tersebut dirancang untuk menghasilkan respon atau lisan. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Strategi yang dapat dilakukan berdasarkan performance assessment. Yang pertama, mengidentifikasi semua langkah penting atau aspek yang diperlukan yang akan mempengaruhi hasil akhir. Yang kedua, menuliskan kemampuan-kemampuan khusus yang akan diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, mengusahakan kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyak sehingga semua dapat diamati. Yang keempat, mengurutkan kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang akan diamati. Selanjutnya, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Kasus Diana menunjukkan bahwa kebutuhan peserta belajar setiap individu berbeda. Pendidik harus mampu memahami kebutuhan pelajar untuk menentukan pengajaran yang tepat dan asesmen yang efektif. Dalam merancang asesmen diperlukan untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar proses pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.